Orang dermawan itu bahasa di dalam Al-Quran ada 4. Yang pertama disebut dengan al-ata, orang yang suka memberi. Dikala diminta dia beri, tapi pemberiannya sesuai dengan yang diminta. Itu namanya al-ata, orang yang suka memberi, orang dermawan namanya. Di atasnya namanya adalah al-karam. Al-karam itu sebelum orang diminta, tapi dia memberikan lebih daripada apa yang diminta. Itu disebut dengan karam. Kemudian derajat yang ketiga namanya adalah al-jud. Al-jud itu adalah orang yang pengertian lah kalau bahasa kitanya. Dilihat tetangga, kemudian belum ada keluar asap dari rumahnya, maka dia yang menawarkan dirinya. Ini ada makanan, silahkan kalian manfaatkan. Itu disebut dengan jud. Jadi dermawan itu bertingkat-tingkat. Kemudian ikhwatul Islam, yang paling tinggi adalah kedermawanan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan al-isar. Al-isar itu artinya orang yang susah tapi dia tetap berbagi kepada sesama. Itu disebut dengan al-isar. Kalau kita berpunya kemudian kita berikan kepada orang lain, itu perkara biasa, semua orang bisa melakukannya. Tapi dikala kita tidak berpunya, di saat itulah kita berbagi, maka itulah puncak kedermawanan yang sesungguhnya. Disebut dengan al-isar, dan itulah yang dimiliki oleh Nabi dan juga oleh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bahasakan di dalam Al-Qur'an, wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka itu memiliki sifat isar, artinya mereka memerlukan, mereka lapar, tapi mereka tetap berbagi. Mereka membutuhkan makanan, tapi mereka tetap berbagi. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan al-isar, dan itu adalah puncak daripada kedermawanan. Jadi orang yang dermawan itu ikhwatul Islam diuji dikala mereka tidak berpunya. Nah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam